Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsiyal musnibah bitaqwallahi ta'ala, fattaqullah la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, mari kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan kita, menjamin rezeki bagi kita, menjaga kita, memberikan petunjuk. Keberkahannya selalu diberikan tanpa memilih dan tanpa memilah. Dengan Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan kepada kita semuanya untuk bisa menjadi khalifah di muka bumi ini, memakmurkan negeri, menciptakan kesejahteraan dengan berlandaskan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi pesan penting di setiap Jumat, diingatkan kepada setiap orang yang beriman melalui lisan khatib untuk senantiasa hidup dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidup dalam keadaan sebenar-benar takwa kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencamkan bahawa tidak boleh kita mati sebelum kita benar-benar melaksanakan Islam sebagai ajaran yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keberkahan. Kaum muslimin yang mati Allah Subhanahu wa taala, sungguh pula takwa itu hari ini menjadi satu-satunya benteng terakhir kita di tengah kehidupan akhir zaman. Maka pesan takwa itu menjadi penting bagi kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini apakah secara lokal maupun nasional, bahkan secara dunia, saling memperebutkan kebutuhan pokok manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia, menciptakan alam, dan memberikan rezeki kepada semuanya. Allah memberikan rezeki kepada setiap hamba-hambanya, bahkan hamba melata. Muslimin mati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam konteks nasional, ada sebuah catatan dari Kementerian Ketenagakerjaan tahun ini 2025, itu dalam indeks pengangguran, catatan berapa banyak orang pengangguran, Indonesia mencatat 7,28 juta penganggur saat ini. Dan 1 jutaan itu adalah penganggur yang memiliki ijazah sarjana.
Berarti 6 juta di luar itu adalah masyarakat biasa yang katakanlah bahwa mereka itu tidak berpendidikan sarjana. Kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala, padahal masyarakat semakin banyak yang berebut-rebut untuk melampaui sebuah syarat untuk mendapatkan pekerjaan, yaitu pendidikan tinggi. Lihat hari ini kaum muslimin, apakah di kampus kita baik swasta maupun nasional berebut-rebut orang untuk mendapatkan ijazah, artinya mendaftarkan diri. Sama lagi minta kerja Syirul Bajiz sekarang untuk daftar kuliah. Saya banyak dihubungi oleh teman-teman dan masyarakat untuk bantu luluskan anaknya, temannya. Artinya orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pendidikan tinggi dalam kapasitas untuk mendapatkan pekerjaan di masa setelah studi nanti. Tapi kaum muslimin, hari ini kita mendapatkan catatan yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan bahwa pengangguran semakin banyak. Di samping itu, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, lapangan kerja dalam level tertentu itu bahkan dikerjakan oleh seseorang dengan pekerjaan yang ganda dan menyatakan kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala, di level tinggi itu banyak sekarang orang rangkap jabatan, dan tidak ada aturan sekarang tentang bagaimana rangkap jabatan itu yang semestinya. Ya, direktur pulan, komisaris pulen dengan gaji yang sangat banyak. Sementara masyarakat yang Islam mengajarkan dalam sistem kepemerintahan itu bahwa negara wajib menjamin mereka bekerja di mana. Wajib. Itu diajarkan dalam Al-Quran. Kita pahami dari sebuah ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pendekatan khusus kepada kita masyarakat, kepada umatnya, untuk bagaimana bertanggung jawab mendapatkan pekerjaan, yang pekerjaan tersebut untuk kehidupan dia. Allah jamin rezeki seseorang, tetapi dia harus dijemput. Maka muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Salah satunya adalah kewajiban bagi ayah, orang tua laki-laki, untuk menanggung nafkah dan pakaian daripada keluarga dia secara layak. Berarti wajib seorang laki-laki itu untuk mendapatkan pekerjaan. Siapa yang menyediakan pekerjaan kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala? Lapangan kerja yang dimiliki adalah oleh pemerintah negara. Maka Islam mengatur itu semuanya. Tapi kita melihat hari ini di mana-mana kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala seperti seolah-olah ya pengangguran, ya mencari kerja. Di Jakarta hari ini kaum muslimin bahkan cukup banyak yang mendaftar di sebuah lowongan kerja yang marak. Kita lihat di media, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sebuah kampus perlu orang 20 orang. Posisinya biasa saja sebagai pengajar diniyah, tetapi yang mendaftar adalah 2.000 orang. Sebenarnya tidak perlu dibuka untuk pendaftaran umum, tapi supaya lebih transparan, perekrutannya dibuka umum, dan lihat apa yang terjadi. Kita membaca bahwa pengangguran cukup banyak. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa solusi Islam terhadap ini? Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan bahwa
negara berkewajiban untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat. Kebutuhan pangan, kebutuhan papan, pendidikan dan kesehatan. Negara juga harus mendorong untuk tumbuhnya usaha-usaha produktif. Itu pekerjaan negara. Maka Islam melarang bahwa kekayaan itu dimiliki hanya oleh segelintir orang. Kapitalisme yang dipraktekkan itu adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Orang kaya semakin kaya, ya. Bahkan orang miskin membayar pajak, padahal Islam sudah mengatur selain daripada zakat ada fa'i, ada kharaj dan lain sebagainya untuk pendapatan negara Islam. Tapi karena mungkin penyalahgunaan daripada wewenang, apakah itu pajak pendapatan lainnya, sehingga tidak mampu menjawab permasalahan yang terjadi. Islam mengajarkan dalam surah Al-Hasyr ayat 7 tentang larangan penumpukan kekayaan itu dimiliki oleh segelintir orang saja. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum." Jadi harta kekayaan itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Rasulullah SAW pernah melarang praktek riba, praktek monopoli pekerjaan. Seorang sahabatnya namanya Abiyad bin Hammal radhiyallahu anhu dulu pernah menguasai tambang garam. Depositnya melimpah sekali di daerah Maghrib. Muslimin mati Allah Subhanahu wa taala. Garam di Arabnya itu sama seperti kebutuhan yang langka di Aceh. Laut jauh. Jadi sahabat ini punya banyak garam. Tapi Rasulullah SAW memberikan sebuah larangan kepada beliau, kepada sahabatnya itu, untuk menguasainya. Lalu diaturlah bagaimana tentang distribusi, ya, bagaimana kebutuhan masyarakat dan bagaimana cara menyuplainya. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam mempunyai ajaran tentang membangun industri-industri yang bermanfaat banyak untuk masyarakat dengan sumber daya yang ada di negara dan dengan kemampuan rakyat. Kemampuan artinya sumber daya manusianya. Setelah diberikan pendidikan, setelah diberikan penelitian, setelah dia menemukan bagaimana mengerjakan ini pulan itu pulen, tetapi bagaimana dia praktek dalam kesungguhannya, yang jika dipenuhi sebenarnya oleh masyarakat, oleh sebuah negara, di setiap daerah, di setiap jengkal tanah yang ada di sebuah negeri, Allah sudah jaminkan kepada penduduknya itu keberkahan di sana. Setiap jengkal tanah kaum muslimin mati Allah SWT. Dulu saya pernah mendengar orang kampung tinggal di rumahnya, ketika dia sakit, dia keluar dari rumahnya, dia mengambil pohon yang tumbuh di samping rumahnya. Pohon tersebut membawakan keberkahan dan menjadi obat kepada dia. Dan hari ini saya juga mendapatinya. Seseorang memiliki seorang anak yang sedang demam. Kita tidak tahu apa-apa, tapi datang neneknya ke rumah tersebut, langsung pergi keluar, dan di sana sudah tumbuh pohon yang bisa dia gunakan untuk obat dia. Muslimin mati Allah SWT, SDM sudah dipelajari.
masyarakat sudah belajar, masyarakat sudah dikasih pemahaman oleh negara, tetapi masyarakat belum dikasih pekerjaan. Padahal tersedia kaum muslimin rahmati Allah. Lalu siapa yang mengambil pekerjaan ini? Siapa yang mengambil keuntungan yang kecil bahkan yang besar? Islam melarang memonopoli pekerjaan. Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada kita sekarang yang memiliki amanah, itu wajib mempelajari, mengkaji bagaimana ketentuan Islam. Wajib mengkaji dan mengamalkan seluruh peraturan-peraturan Islam yang menjamin kesejahteraan kepada umum, bukan kepada pribadi. Jika tidak, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan kaya, sebuah negara akan nampak di luar itu luar biasa hebat, tetapi keberkahan tidak ada di sana. Tetapi masyarakat akan meronta-ronta, tetapi rakyat akan menangis. Dan rakyat menangis, masyarakat meronta-ronta ini merupakan sebuah petaka, merupakan sebuah hal yang diangkat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada negeri tersebut. Tidak lain kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu menjadi tanggung jawab daripada pemimpin, daripada negara. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim menyampaikan kepada kita tanggung jawab yang harus diemban dan dimiliki oleh pemimpin pelayan umat ketika dia melaksanakan dan mengelola negara adalah al-imam ra'in. Pemimpin itu adalah orang yang bertanggung jawab mengurus rakyat. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Saya sebagai ketua di Pulan, saya bertanggung jawab terhadap anggota saya. Saya sebagai kecil di kampung, saya bertanggung jawab terhadap kemakmuran masyarakat saya. Oleh karena itu kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemana kita kembali ketika kita mendapati kondisi paling tidak seperti yang saya sampaikan tadi? Allah menyampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 96, kepada kita semuanya adalah diberi kunci untuk dibukakan keberkahan itu. Kuncinya adalah apa yang kita sampaikan di awal tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya seluruh penduduk negeri itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin beriman, takut dia kepada Allah. Anak buah pemimpin juga beriman, masyarakat beriman. Apalagi daerah, memang daerah yang sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia, apa yang tidak ada di sana kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala? Hujan turun, kemudian langsung diserap, datang musim kering yang memproseskan apa yang dibawa turun oleh hujan langsung tumbuh. Keberkahan yang terkandung di dalam tanah tambang yang hari ini kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala bernilai cukup banyak di Indonesia. Apa yang tidak ada? Yang tidak ada sama kita kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah ahlul qura itu kurang beriman kepada Allah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau, beriman seiman-imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin beriman, masyarakat beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, cukup, merasa cukup, tidak luba, tidak tamak, merasa ini milik orang, merasa ini tanggung jawab saya terhadap masyarakat saya. La fatahna alaihim barakatim minas sama. Itu apa yang terjadi? Keberkahan yang ada di bumi ini diberikan, tetapi lebih dari itu adalah dibukakan pintu langit yang mencurahkan keberkahan
yang cukup banyak kaum muslimin mati Allah SWT. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi di bumi dan juga keberkahan-keberkahan yang lain dari langit kaum muslimin mati Allah. Para ulama menafsirkan keberkahan dari langit ini adalah selain diturunkannya hujan, tapi kaum muslimin mati Allah SWT, para malaikat menjamin negeri tersebut aman. Allah Subhanahu wa taala melihat dengan penglihatannya yang Rahman dan Rahim terhadap sebuah negara tersebut. Tetapi kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala, jika mereka mendustakan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mereka tidak memerlukan kepada keberkahanku, mereka tidak beriman kepadaku, mereka tidak bertakwa kepadaku, biarkan saja mereka itu kecapaian. Buat aturan macam-macam tetapi capek kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala. Buat pemikiran segala macam solusi tapi tidak ada berkah. Oleh karena itu kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sampaikan kepada seluruh masyarakat kita, kepada seluruh penduduk bumi, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu, terutama pemimpin-pemimpin, terutama orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kemakmuran yang ada di negara kita kaum muslimin mati Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Ud'u rabbakum